Yo, what's up everybody? Halo kawan-kawan sekalian. Jadi ini ada pertanyaan sangat keren terkait berhenti PMO yang gue terima di email. Dia ini konsultasi lewat email gitu kan. Tapi untuk menjaga privasi tentunya nggak akan gue disclose siapa nama pengirimnya maupun tampangnya kayak gimana. Tapi yang pasti seorang anak muda, cowok, dia ini masih kuliah statusnya. Sebenarnya ada 5 poin pertanyaan yang dia tanyain, tapi di sini kita fokus satu pertanyaannya aja yang pastinya relate sama lulu pada yang sekarang lagi berjuang membebaskan diri dari jerat PMO. Begini bunyi pertanyaannya. Terakhir saya ingin tanya bagaimana cara agar saya tidak mencari celah untuk alasan relapse bang. Jadi saya cenderung selalu mencari celah agar punya alasan untuk relapse. Contohnya saat saya mengikuti webinar dengan judul mengubah kebiasaan core dan apakah saya normal? Jadi PMO itu dapat menyebabkan ejakulasi dini kan ya bang? Nah, narasumbernya mengatakan justru PMO dapat menyembuhkan ejakulasi dini. Dari situ saya berpikir kalau saya PMO, saya dapat menyembuhkan ejakulasi dini. Nah, ini yang saya maksud celah bang. Saya selalu mencari alasan agar dapat relapse, tapi syukurnya saya tidak jadi untuk relapse meskipun saat itu dorongannya sangat amat kuat. Ini terjadi saat saya novap 1,5 bulan. Terus jawaban yang gua kasih berbunyi seperti ini. Jawabannya sebenarnya mirip kayak di poin pertama tadi. Punya kesadaran yang kuat. Ketika lu masih mencari-cari alasan buat relapse, cari pembenaran. Ini sebuah pertanda bahwa jauh di dalam diri lu masih setengah-setengah dalam novap. Agar kebiasaan mencari-cari alasan ini nggak lagi timbul di dalam diri lu harus merombak total dulu pemahaman di dalam diri lu. Gua kasih contoh. Dulu teman-teman kantor gue suka minum mabok seminggu sekali. Menurut mereka nggak apa-apa lah seminggu sekali buat relax dan melepas penat. Ini kan sama namanya mencari pembenaran. Sementara di diri gue nggak ada keinginan 0,1% pun buat menenggak alkohol dan mabok. Apa yang membedakan diri gue dan teman-teman gue ini? Karena gue belajar bahwa alkohol itu sangat tidak ramah testosteron, membuat cowok jadi glow down, perut buncit, gemuk, dan gue nggak pengen jadi cowok yang kayak gini. Teman-teman gue yang lain nggak tahu fakta ini. Perbedaannya ada di pengetahuan kita yang berbeda dalam hal mengonsumsi alkohol. Makanya sangat mudah bagi gue untuk nggak berusaha mencari pembenaran buat minum. Gue melihatnya minum alkohol itu 100% salah. Buat lo yang belum tahu, alkohol itu mengandung senyawa yang bernama phytoestrogen, yang mana ini secara sifat menyerupai estrogen di tubuh manusia. Ini udah proven secara ilmiah. Lu bisa tanya sendiri ke ChatGPT atau Google. Jadi poin gue di sini gampang bagi gue untuk nggak mencari alasan untuk pembenaran minum alkohol, simply karena gue punya understanding, pemahaman secara scientific, bukan cuma dugaan belaka bahwa alkohol itu tidak suportif bagi kesehatan tubuh seorang cowok. Sesimpel itu, bos. Nah, jadi buat lo yang selama ini sering relapse PMO padahal nggak pengen ini terjadi, apakah faktor pemicunya selain yang wujudnya visual kayak foto, video dan sebagainya juga karena lo secara tanpa sadar mungkin mencari celah, mencari pembenaran, mencari alasan supaya rasanya pas mau relapse PMO itu lu nggak terlalu merasa terbebani. Tapi sayangnya begitu udah kejadian cuma penyesalan yang lu rasa kan pastinya. Menyesal artinya lu menyadari telah ngambil keputusan yang salah. Berarti tadi lu berusaha mencari alasan untuk relapse itu ya tindakan yang salah juga dong. Ketika lu masih berusaha mencari pembenaran untuk relapse, artinya di sini yaitu pemahaman lu tentang bahaya PMO itu masih kurang. Kayak yang tadi gue jelasin kan tentang alkohol, ada 2 orang cowok yang dihadapkan sama minuman beralkohol contohnya. Yang satu paham alkohol itu naikin estrogen, hormon wanita yang membuat lu jadi punya sifat karakteristik feministik wanita kayak misalkan tete lu jadi lebih gede gitu padahal lu cowok, itu contohnya. Nah yang satunya lagi nggak ngerti sama sekali tentang apa itu estrogen, apa itu hormon, apa itu metabolisme tubuh, biologi dan sebagainya. Nah yang paling bisa tahan ya yang paham dong, karena dia tahu nanti konsekuensinya gimana ke tubuhnya, dampak negatifnya. Kecanduan PMO sebenarnya sama aja kalau disejajarin sama alkohol. Menurut gua secara level sama lah, lu PMO seminggu sekali atau nggak lebih dari 3 kali mungkin sama dampaknya kayak lu minum alkohol seminggu sekali. Dampaknya nggak begitu kelihatan. Hidup lu dari luarnya terlihat normal-normal aja, kuliah, kerja, bersosialisasi sama orang tetap jalan, nggak ada masalah kesannya. Tapi secara jangka panjang pasti bakal menghancurkan.
Alkohol sangat tidak ramah terhadap organ hati lu, liver lu, testosteron, dan tentunya juga naikin body fat. Akumulasi dari minum seminggu rutin sekali selama bertahun-tahun pastinya bakal membuat fisik lu jadi jelek, terlihat lebih gemoy gitu. Perut buncit yang paling kelihatan. Begitupun PMO secara otak, dopamin, mental health, energi itu pasti bakal kerasa banget. Lu ada di level yang cupu. Ini ngefek ke performa lu dan produktivitas lu juga pastinya. Jadi mesti lu fokusin juga dari sekarang yaitu menambah wawasan guys. Sebanyak mungkin pokoknya tentang PMO. Gue bisa bebas bersih dari PMO sekarang simply karena gue tahu lebih banyak hal dibanding cowok-cowok yang sampai saat ini masih struggle berjuang membebaskan diri. Gue tahu lebih banyak nggak cuma sekedar bahayanya nanti begini, tapi dari segala perspektif berusaha gue pahami dari sisi manusia purba dan cara mereka ngelihat S3X reproduksi itu kayak gimana, hubungannya sama boomingnya teknologi internet yang sekarang lagi terjadi, dopamin, otak, prefrontal cortex, hormon, testosteron, estrogen, piramida Maslow, belum lagi juga dari sisi spiritualnya. Semuanya gue perdalami dan gue menemukan bahwa semuanya terkait satu sama lain kayak jaring laba-laba gitu. Intinya semakin lu tahu, semakin mudah buat lu untuk menahan. Mencari alasan pembenaran artinya lu perlu memperluas wawasan lagi tentang hubungan diri lu sama PMO ini. Sampai akhirnya lu dapat kesimpulan yang absolut bahwa PMO itu 100% salah. 99% aja belum cukup karena 1%-nya berpotensi menjadi celah untuk lu mencari alasan dan akhirnya yang tidak diharapkan pun terjadi, relapse. Ini gue kasih bonus tips juga nih biar lu langsung sadar pas lagi di kondisi berusaha mencari pembenaran, mencari celah alasan untuk relapse, yaitu setiap kali lu lagi menemukan diri lu ngelakuin ini, juga berusahalah untuk ngelihat kalau ini tuh setan sedang membisiki telinga lu. Yang namanya bujukan atau rayuan itu pasti manis banget pasti dengernya kan, seolah-olah ngasih harapan, tapi ini masalahnya harapan palsu cuy. Yang dijamin pasti akan membawa lo ke malapetaka kalau lo lemah dan menurutinya. Tampar pipi lo kalau perlu, tapi nggak usah lebay-lebay namparnya, ntar disangka gue ngajarin self harm lagi. Tamparan tipis-tipis buat sekedar menyadarkan, lo pasti ngerti lah maksudnya kayak gimana. Like, share, komen seperti biasa. Kalau lo serius pengen banget stop PMO, ibu gue panduan lengkap berhenti PMO permanen adalah bacaan yang sangat sempurna untuk ini akan merombak total mindset lo. Dari mindset yang berubah total ini dijamin jadi makin gampang buat lo untuk semangat, niat, dan komitmen untuk berhenti PMO. Sampai jumpa di konten berikutnya, semoga video ini ngebantu. Bye bye.